Pemirsa, dalam debat ketiga Capres nanti, para kandidat ini akan diuji kemampuan dalam menggali konsep kebijakan luar negeri dalam ide dan gagasannya masing-masing. Bagaimana pemikiran dan pandangan mereka soal kawasan serta peran serta Indonesia. Kenapa kebijakan luar negeri begitu penting bagi seorang calon presiden? Karena nanti akan terlihat bagaimana cara si Capres ini untuk merespons apa yang terjadi di luar negeri dan tentunya yang akan berimbas langsung kepada Indonesia. Kami coba tampilkan kondisi geopolitik global saat ini atau juga menjelang akhir tahun 2023 yang masih menjadi perhatian dan mendorong ketegangan antar negara di berbagai kawasan. Kita akan tampilkan data yang pertama, pemirsa. Yang pertama kita akan melihat ke kawasan benua Amerika. Jadi di sini ada ketegangan di perbatasan Venezuela dan Guyana bahwa ini meningkat sejak terjadi referendum Venezuela. Maksudnya apa? Jadi Venezuela ini mengadakan referendum untuk mengklaim kedaulatan atas wilayah kaya minyak dan mineral di negara tetangganya Guyana yang menurut mereka adalah milik mereka. Venezuela selalu menganggap Guyana berada dalam batas-batasnya selama masa kolonial Spanyol. Sebenarnya sudah ada semacam perjanjian perbatasan dari 1 abad yang lalu, tapi sekarang mau diganggu-ganggu lagi. Ini untuk wilayah Amerika Latin. Kita bergeser yang kedua ke kawasan Afrika, negara-negara di Afrika seperti Mali, Burkina Faso, Nigeria, dan Afrika Tengah. Ini terus mengalami ketidakstabilan internal. Ada juga krisis kemanusiaan yang terjadi di sana. Lalu ada serangan yang dilakukan kelompok Houthi dari Yaman terhadap kapal-kapal Israel yang menuju Laut Merah, yang akibatnya adalah resiko keamanan maritim di kawasan. Ini juga menjadi perbincangan internasional. Lalu kita bergeser ke kawasan Asia, lokasi kita saat ini. Masalah-masalah internasional yang terjadi, misalnya adalah sengketa wilayah akibat 9 garis putus-putus milik Tiongkok di Laut Cina Selatan yang masih bertahan sampai sekarang, masalahnya belum kelar-kelar. Tiongkok juga terus melakukan manuver-manuver agresif yang membuat resah negara-negara Asia Tenggara, salah satunya Filipina. Ini ketegangan yang terasa paling dekat dengan Indonesia. Nah, kemudian pemirsa, kita juga ada ketegangan di kawasan semenanjung Korea, di mana Korea Utara terus melakukan tindakan yang provokatif dengan melakukan uji coba hulu ledak nuklir, mengancam keamanan Asia Pasifik, kemudian terlebih lagi ke Korea Selatan dan Jepang. Ini masalah kita juga. Lalu kita bergeser ke selanjutnya ke Eropa. Konflik di sana meskipun sebenarnya terlihat jauh secara geografis, dampaknya tapi sampai sini. Konflik Ukraina dan Rusia yang sampai sekarang masih berlangsung, ini mengganggu ketersediaan energi dunia dan juga bahan makanan. Konfliknya juga membuat tensi Rusia dengan NATO meningkat. Kekuatan dunia terbelah jadi pro-Barat, kemudian ini yang mendukung Ukraina ya, kemudian yang melawan pro-Rusia. Kemanapun ada pembahasan antar negara atau pembahasan penting antara negara-negara dunia, tarik-menarik kepentingan dua kubu ini begitu terasa. Ini ngaruh juga ke Indonesia. Lalu yang terakhir adalah kita bergeser ke kawasan Timur Tengah. Konflik yang terjadi di sana, pemirsa, ini mempengaruhi publik kita untuk merespons dan juga bersikap. Apalagi ada kedekatan dari sisi agama yang membuat apapun yang terjadi misalnya di Palestina, ini akan menarik perhatian masyarakat kita. Selain konflik antara Israel dengan Hamas yang kemudian berubah menjadi genosida Israel terhadap Gaza, konflik bersenjata juga terjadi misalnya di Suriah dan Lebanon, kemudian ketegangan antara Barat dan Iran, di mana pihak Barat kerap mengkritisi program nuklir Iran yang terus berlanjut. Jadi oleh karena itu penting sekali calon presiden kita nanti untuk bisa merespons dan bersikap dalam ketidakpastian geopolitik global yang saat ini terjadi. Bagaimana nanti capres-capres ini bisa bergaul di lingkungan internasional yang berlandaskan kepentingan dalam negeri dan juga azas bebas aktif anti penjajahan di muka bumi. Jadi sebenarnya tidak boleh lagi ada yang bilang wah ini kejauhan gitu kalau bahas internasional atau merasa bahwa apa yang terjadi di luar negeri ini tidak berpengaruh sama hidup kita. Ini yang harus kita hapus ya pemikiran seperti itu. Dan kita akan lanjutkan pembicaraan di pagi hari ini bersama Marcel Tumondo. Salah satunya, Marcel, adalah bagaimana kita melihat nanti ya adu ide gagasan ini, bagaimana membumikan bahasa-bahasa yang akan dipakai, bahasa-bahasa internasional supaya nanti publik yang mendengar atau yang menonton juga paham. Ini yang akan kita tunggu juga. Baik, terima kasih Anggi atas pemaparan Anda. Itulah tadi pemirsa ya, bagaimana situasi di negara lain pun ini ada konflik bahkan sampai terjadi perang ya di berbagai belahan dunia lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.